Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Karena Ernest Ray ingin bermain senjata, maka Harvey membuatnya lebih menegangkan dengan memainkan permainan roulette Rusia. Agar tidak penasaran, di dalam gameplay ini, langsung saja kita lanjutkan kisah Bang Harvey chapter 5610 sampai 5614. Chapter 5610. Harvey York mengabaikan Ernest Ray di depannya, dan menjawab teleponnya. Halo, apakah ini Master York? Aku Black Panther, dan aku sudah tiba di pintu gerbang dekat rumahmu. Di sisi lain telepon, suara hormat datang. Jelas, Black Panther tidak berani bersikap tidak hormat kepada pria hebat yang bisa menyelamatkan Lennon Ray ini. Aku tidak ada di sana. Harvey York berkata ringan. Tunggu saja. Sebentar lagi selesai. Panther hitam di seberangnya tertegun sejenak, lalu melanjutkan. Di mana kamu sekarang Tuan Muda York? Bisakah aku menjemputmu? Harvey York tiba-tiba teringat sesuatu, melirik Ernest Ray yang sedang bermain dengan revolver. Dia memandang Ernest Ray yang sedang menelepon, dan berkata dengan ringan. Aku di tempat hiburan di pinggiran Gangnam, dan aku mengalami sedikit masalah. Aku akan pergi setelah aku menyelesaikannya. Di Gangnam Outskirts. Sedikit masalah? Black Panther tertegun sejenak, dan dengan cepat terus berbicara. Aku tidak tahu masalah apa itu, tetapi lelaki tua itu sudah mengatakan padaku bahwa di Outskirts ini, masalahmu adalah masalah keluarga Ray. Selama kamu berbicara, aku akan menyelesaikannya untukmu. Harvey York berkata dengan setengah tersenyum. Tidak apa-apa. Aku berada di King's Box di Gangnam di Outskirts, dan aku bertemu dengan seseorang bernama Ernest Ray yang ingin bermain roulette Rusia denganku. Aku akan pergi setelah aku selesai bermain dengannya. Mendengar nama Ernest Ray, Black Panther tiba-tiba membeku sesaat, dan kemudian berkata, Tuan Muda York, apakah pria itu berambut gimbal? Harvey York memandang Ernest Ray dari atas ke bawah dan berkata, apakah kamu mengenalnya? Aku akan sampai di sana dalam 5 menit, dan aku akan memberimu penjelasan tentang ini. Black Panther segera langsung menutup telepon dan menaiki mobilnya dengan cepat. Melihat Harvey York memperhatikan dirinya sambil menerima panggilan telepon, Ernest Ray menyalakan cerutu dan menyesapnya, sebelum berkata dengan ringan. Apa? Kamu meminta bantuan? Oh. Kamu bisa meminta bantuan. Aku akan memberimu waktu setengah jam. Kamu bisa menelepon siapapun yang kamu mau. Selama orang yang kamu telepon bisa menahanku, dan aku akan berlutut padamu. Jika tidak, aku hanya akan menambahkan peluru timah lain ke dalam senjata ini. Sambil berbicara, Ernest Ray mengambil pistol revolver di atas meja, memutarnya sedikit di tangannya, dan kemudian meniup moncongnya. Melihat tindakannya, Camelia dan gadis-gadis lain semua bersorak dengan keras. Di mata mereka, Ernest Ray benar-benar sangat tampan. Apalagi Ernest Ray adalah anggota keluarga Ray dari suku Emerald. Di Outskirts, jika itu 3 suku besar lainnya, siapa yang akan berani menentangnya? Meskipun semua orang tidak berada dalam suasana hati yang sama, tetapi mereka jarang bertemu dan tentu saja mereka tidak akan saling menyinggung. Orang itu akan kesini dalam waktu 5 menit dan dia akan memberiku penjelasan. Harvey York meletakkan teleponnya dan tidak berniat untuk terus menelepon. Jika Black Panther benar-benar bisa memecahkan Ernest Ray di depannya, maka dia tidak akan repot-repot membuang energinya. Lagi pula, dia tidak ingin menonjolkan dirinya di wilayah ini. 5 menit? Memberimu penjelasan? Mayu seperti mendengar hal yang paling lucu di dunia saat mendengar kata-kata Harvey York. Dia berkata dengan setengah tersenyum. Sepertinya dia benar-benar memiliki pendukung besar. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu. Ada apa? Apakah menelepon keluarga Ray? Tapi di keluarga Ray, hanya ada 2 atau 3 orang yang bisa membiarkanku memberi muka. Apakah kamu menelepon ayahku, kakak laki-lakiku, atau kakekku? Harvey York memikirkannya sebentar, dan berkata dengan wajah serius. Sepertinya itu hanya sopirmu. Chapter 5611. Pengemudi. Mendengar ini, seluruh penonton saling memandang. Setelah beberapa saat, Camelia dan gadis-gadis lain menutup mulut mereka dan terkikik aneh. Seorang sopir keluarga Ray datang untuk membuat Ernest Ray memberikan penjelasan. Benar-benar lelucon. Status seperti apa yang bisa dimilikinya? Keluarga Ray memiliki banyak sopir kan? Oke, hanya seorang sopir. Ernest Ray bahkan tersenyum sinis. Kalau begitu aku ingin melihat pengemudi mana yang berani mengajariku. Dalam waktu kurang dari 5 menit, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar ruangan itu. Saat berikutnya, pintu ditendang terbuka lagi.
Hampir semua orang berbalik tanpa sadar, dan melihat seorang pria berjas masuk. Dia mengabaikan semua orang di dalam ruangan, tetapi dengan cepat berjalan ke Harvey York, menurunkan tangannya dan berkata, "Tuan Muda York, apakah kamu baik-baik saja?" Harvey York berkata dengan enteng, "Apakah menurutmu ada sesuatu yang bisa memberiku masalah?" Mendengar kata-kata itu, Macan Kumbang tersenyum dan berkata, "Kamu adalah penguasa generasi, dan tentu saja tidak banyak tikus yang bisa menyakitimu. Jangan khawatir, aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan untuk masalah ini." Ketika kata-kata itu jatuh, Macan Kumbang mengalihkan pandangannya. Matanya mendarat ke Ernest Ray yang ekspresinya sedikit berubah saat ini, dan berkata dengan dingin, "Tuan Muda ketiga, kamu menjadi semakin berani baru-baru ini. Beraninya kau menyerang Tuan Muda York? Apakah kamu sudah bosan hidup?" Ketika Ernest Ray melihat Macan Kumbang, wajahnya sudah terlihat sangat jelek. Saat dia ditegur, kulit kepalanya seperti mati rasa. Dia dengan cepat berdiri dan berkata, "Paman Black Panther, mengapa kamu ada di sini?" Black Panther mencibir, "Jika aku tidak datang, kamu akan melukai tamu terhormat kakekmu. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjelaskannya kepadanya." "Tamu terhormat kakek?" Ernest Ray memandang Harvey York dengan ekspresi kaget yang luar biasa. Lennon Ray adalah kakeknya dan tetua keluarga Ray dari suku Zamrud. Bagaimana mungkin seseorang seperti memperlakukan seorang anak laki-laki berusia 20-an sebagai tamu keluarganya? Lelucon macam apa itu? "Paman Panther, kamu tidak melakukan kesalahan kan?" Ernest Ray memandang Harvey York lagi. Dia tidak terlihat seperti dia. Black Panther memotong kata-kata Ernest Ray secara langsung dengan kasar, dan berkata dengan dingin, "Orang tua itu memberitahukan kepadaku, selama Tuan Muda York berada di sini, aku akan menjadi sopir dan pengawalnya. Kenapa? Apakah menurutmu aku berani menentangnya?" "Aku tidak akan berani." Ernest Ray terkesiap. Meskipun Black Panther bukan dari keluarga Ray, tetapi dia telah berada di sisi Lennon Ray sejak dia masih kecil. Sampai batas tertentu, dia juga adalah muridnya. Identitasnya bahkan lebih tinggi dari 3 tuan muda dari keluarga Ray. Dia sangat mematuhi perintah Lennon Ray. Dan lelaki tua itu meminta Black Panther menjadi pengawal Harvey York dan pengemudi untuknya. Bahkan, dia sudah menyebarkan pesan ke seluruh outskirt. Itu berarti bahwa Harvey York adalah orang yang ingin dia lindungi. Memikirkan hal ini, meskipun Ernest Ray merasa tidak puas, dia masih berkata dengan sungguh-sungguh, "Paman Panther, itu semua salahku." Dia kemudian melihat Harvey York dalam-dalam dan berkata, "Harvey York, Grandmaster, hari ini aku sudah salah melihatmu. Aku sudah meminta pengawalku untuk bisa memindahkanmu. Biarkan kami pergi." Mendengar hal ini, Camellia dan yang lainnya tiba-tiba menggigil. Mereka sangat ketakutan, dan sedikit tercengang untuk beberapa saat. Chapter 5612. Apa yang terjadi dengan Harvey York ini? Bisakah dia benar-benar membuat Ernest Ray ketika menyerah? Dia harus tahu bahwa Ernest Ray selalu berjalan menyamping di outskirt ini. Namun, mengingat Ernest Ray memanggil Macan Kumbang Hitam sebagai paman, mungkinkah dukungan dari Harvey York sebenarnya adalah kepala keluarga Ray? Namun, kepala keluarga Ray tidak akan membiarkan juniornya hidup hanya untuk orang luar. Ini sangat mengejutkan. Harvey York melirik Black Panther dengan penuh minat. Tampaknya statusnya dalam keluarga Ray tidaklah rendah. "Tuan Muda York, melihat masalah ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Aku akan mematahkan salah satu tangannya, apakah kamu puas dengan penjelasanku?" Setelah Black Panther memarahi Ernest Ray, dia melirik Harvey York dengan hati-hati, lalu berbicara dengan lembut. Mendengar ini, Camellia dan yang lainnya menjadi pucat. Hanya Ernest Ray yang terlihat sedikit aneh. Dia tidak bodoh, dan dia memiliki cukup pengalaman yang kaya. Jadi dia melihat bahwa Black Panther seharusnya ingin melindungi dirinya. Tetapi karena Black Panther benar-benar sudah mengucapkan kata-katanya sendiri, dan dengan pemahaman Ernest Ray tentang Black Panther, dia tidak akan berbicara omong kosong sama sekali, tetapi akan melakukannya secara langsung. Dan alasan sikap sok Harvey York di depannya, karena dia telah memahami sesuatu tentang keluarga Ray, jadi dia berani bertindak begitu sombong. Begitu dia memikirkan hal ini, Ernest Ray juga setuju dan berkata, "Tuan Muda York, jika satu tangan tidak cukup, maka kamu bisa mengambil 2 tanganku. Penjelasan ini akan diberikan kepadamu malam ini. Aku yang tidak tahu siapa dirimu dan aku sudah memprovokasimu." Melihat kedua pria itu maju sebagai retret, Harvey York memandangnya dengan ringan. Jika itu benar-benar siswa biasa, dia benar-benar tergerak oleh tindakan Ernest Ray dan Black Panther yang tahu kapan harus maju atau mundur. Apalagi, dia mungkin akan bekerja sama dengan keluarga Ray selanjutnya. Tetapi di depan Harvey York, metode seperti itu hanyalah lelucon.
Pada saat ini, Harvey York mengabaikan Black Panther dan Ernest Ray. Dia dengan tenang mengambil pistol revolver di atas meja kopi. Dan mengambil 3 peluru timah lagi dan memasukkan ke dalamnya. Segera setelah itu, Harvey York memutarnya dengan tenang sebelum menarik pelatuknya. Klik. Melihat adegan ini, kelopak mata Ernest Ray melonjak. Black Panther juga menyadari sesuatu. Penjelasannya, bukan seperti itu. Karena kamu ingin bermain roulette Rusia denganku, maka kita akan bermain sampai akhir. Harvey York berbicara dengan ringan. Ayo mari kita lakukan. Hidup dan mati tergantung pada takdir kita masing-masing. Jika kamu mati, kamu pantas mendapatkan apa seharusnya kamu dapatkan. Jika tidak, maka aku akan mati. Bagaimana? Tembakan pertama, apakah kamu akan mengambilnya duluan? Atau aku yang mengambilnya? Sambil berbicara, Harvey York meletakkan revolver di atas meja kopi dan membuat gerakan acak. Tindakan sederhana ini menyebabkan keringat dingin di punggung Ernest Ray mengalir dengan deras. Bahkan Black Panther merasakan hembusan udara dalam sekejap. Sangat kejam. Benar-benar kejam. Ketika orang lain bermain roulette Rusia, paling banyak ada 1 buckshot di dalamnya. Tetapi Harvey York memasukkan 5 di dalamnya. Apakah ini roulette? Tidak, ini adalah permainan hidup dan mati. Camelia dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan dan kaki mereka lemah. Hari ini, Ernest Ray benar-benar bertemu seseorang yang sangat kuat. Jika dia kejam, maka Harvey York bahkan kejam darinya. Kelopak mata Ernest Ray terus berdetak, dan dia mencoba mengulurkan tangan beberapa kali. Tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengumpulkan keberaniannya. Karena dia sangat jelas tahu bahwa di saat kritis ini, hanya ada antara surga dan neraka. Apa? Apakah kamu takut? Harvey York berbicara dengan ringan. Kalau begitu, haruskah aku yang memulai? Chapter 5613. Setelah mengatakan itu, tanpa memberi Ernest Ray kesempatan untuk bereaksi, Harvey York telah mengambil senjata api dan langsung mengarahkannya ke pelipisnya. Dor! 1 tembakan dari senjata itu segera terdengar. Kosong. Itu adalah peluru kosong. Kesempatan seperenam untuk bertahan hidup juga dimiliki oleh Harvey York kan? Tanpa memberi kesempatan kepada orang lain untuk bereaksi, Harvey York melemparkan pistol revolver ke depan Ernest Ray sebelum tersenyum dan berkata, sekarang giliranmu. Ernest Ray berkeringat dingin, jelas mengetahui bahwa tembakan berikutnya tidak akan pernah kosong. Tangan kanannya perlahan mengambil pistol revolver di atas meja. Dia terus menggigil, tidak berani menyentuh pelipisnya bagaimanapun caranya. Ada apa? Apakah kamu tidak berani bermain? Harvey York tersenyum, melangkah maju, mengulurkan tangan kanannya dan menepuk wajah Ernest Ray, lalu menunjuk ke dahinya. Jika kamu tidak berani menembak dirimu sendiri, kamu bisa membunuhku dengan 1 tembakan. Mendengar kata-kata Harvey York, Ernest Ray yang awalnya memiliki ide seperti ini, menggigil karena suatu alasan. Saat berikutnya, dia berlutut di tanah dengan tamparan, dan berkata dengan suara bergetar. Tuan Muda York, ada ribuan kesalahan hari ini, itu semua salahku. Semuanya salahku. Tolong lupakan semuanya. Lepaskan aku. Jelas, apa yang diucapkan Ernest Ray, dikatakan oleh orang lain. Itu sangat menarik. Black Panther menyaksikan adegan ini, dan diam-diam menyeka keringat dingin. Dia percaya bahwa jika Ernest Ray benar-benar tidak tahu bagaimana harus mundur dan mencoba melenyapkan Harvey York dengan senjata api, maka orang yang mati pasti adalah Ernest Ray. Pada saat yang sama, Black Panther memiliki pemahaman baru tentang Harvey York. Pemuda di depannya terlihat sangat acuh tak acuh dan terkesan sangat sok. Tetapi pada kenyataannya, dia tidak berpura-pura sama sekali. Dia benar-benar bukan lawan siapapun. Apa yang dilakukan Ernest Ray hanyalah tipuan anak kecil di hadapannya. Black Panther bahkan punya firasat bahwa Harvey York tidak menghapus Ernest Ray secara langsung dan membuang-buang waktu. Karena dia tidak ingin masalah itu mempengaruhi Billy Hig dan yang lainnya. Kalau tidak, Ernest Ray pasti sudah mati. Memikirkan hal ini, Black Panther merasa sedikit bersalah, dan pada saat ini dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan Muda York, tolong berbelas kasih. Harvey York berkata dengan enteng. Aku sudah berjalan kemanapun tahun ini. Jika aku salah, maka aku harus mengakuinya. Jika aku dipukuli, maka aku harus berdiri tegak. Demi sikap baiknya, aku akan memberimu wajah Black Panther. Terima kasih. Terima kasih. Black Panther mengangguk dan membungkuk. Terima kasih, terima kasih. Ernest Ray juga berkeringat saat ini, dia terus-menerus meminta maaf. Harvey York berbalik untuk pergi, tetapi ketika dia sampai di pintu kotak, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia melihat kembali ke Ernest Ray, dan berkata dengan ringan. Aku tidak peduli dengan yang lain, aku dan Billy Hig dijodohkan sejak kecil, dan Judith Petler adalah temanku.
Jika kamu berani menyentuh mereka, aku akan melenyapkan seluruh keluargamu. Setelah berbicara, Harvey York berbalik dan pergi tanpa menunggu Ernest Ray merespons. Di belakangnya, Ernest Ray berkeringat deras. Dia secara tidak sadar merasa bahwa ketika Harvey York mengucapkan kata-kata ini, dia tidak hanya berbicara, tetapi benar-benar mampu melakukannya. Jika dia berani memindahkan kedua gadis itu, dia akan berani melenyapkan seluruh keluarganya. Setelah Black Panther mengikuti Harvey York dan pergi dengan hormat, Ernest Ray menghela nafas dan berdiri perlahan. Tetapi pada saat ini, dia berkeringat dan hampir pingsan. Chapter 5614. Camelia yang segera berbisik kepadanya. Ernest Ray, kenapa? Ernest Ray tersenyum pahit dan berkata, Camelia, kamu tidak mengerti. Air di luar benteng kita sangat dalam. Aku begitu sombong dan mendominasi sepanjang waktu. Tapi apakah menurutmu aku adalah orang inti dalam keluarga Shrey? Camelia memuji. Kenapa tidak? Aku tidak masuk dalam hitungan. Ernest Ray menghela nafas. Aku memang keturunan langsung dari keluarga Shrey, dan kekuatanku cukup mengerikan. Tapi di keluarga Shrey, selain kakekku, ada dua orang yang tidak berani kuprovokasi. Yang satu adalah saudara perempuanku sendiri, dan yang lainnya adalah Black Panther ini. Apa? Dia adalah Black Panther. Camelia terkesiap. Dalam legenda, Black Panther seorang diri melenyapkan 18 kavaleri besi di gurun Outskirt. Ernest Ray menghela nafas dan berkata, Ya, dia orangnya. Black Panther bersedia menjadi pengawal dan pengemudi anak itu. Apa menurutmu anak itu bisa sederhana itu? Mendengar ini, Camelia dan yang lainnya merasakan udara dingin mengalir dari telapak kaki mereka. Camelia tiba-tiba berkata, Mungkinkah itu anak memiliki status yang tinggi dan latar belakang yang hebat? Ernest Ray berkata dengan senyum masam. Awalnya aku berpikir seperti ini. Ketika aku menyerah, aku akan menunggu sampai aku mengetahui identitasnya dan kemudian menemukan tempatnya. Tapi rolet Rusia itu. Ernest Ray mengambil pistol revolver di sebelah kiri. Aku punya firasat. Jika aku benar-benar berani menarik pelatuknya, orang yang akan mati itu pasti aku. Mendengar kata-kata Ernest Ray, semua orang tercengang. Maksud perkataan Ernest Ray sangat jelas. Anak itu seharusnya tidak sesederhana itu untuk menjadi sangat tinggi. Sebaliknya, mungkin karena dia memiliki sarana. Mengapa pria besar seperti Black Panther menganggapnya sebagai master dengan mulut tertutup? Bahkan, ini telah mampu menjelaskan banyak masalah. Tidak, ini masalah besar. Aku harus cepat pulang dan melihat apa yang terjadi dengan orang ini. Ernest Ray juga orang yang menentukan. Pada saat ini, dia berdiri dan keluar dari kotak. Di luar kotak, Harvey York berjalan keluar bersama Black Panther. Winston Osborn, Billy Hick, Judith Butler, dan lainnya melihat Harvey York berjalan keluar dengan tatapan sedikit aneh. Billy Hick terlihat sedikit ragu dan ragu. Sebaliknya, Judith Butler berjalan cepat dan berkata, Harvey York, apakah kamu baik-baik saja? Harvey York tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa, cepat pulang. Apakah benar tidak apa-apa? Judith Butler tampak tidak percaya. Harvey York hendak mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, Alyssa Howell muncul dari belakang. Dia melirik Harvey York, dan kemudian berkata dengan dingin. Judith Butler, aku bilang dia pasti baik-baik saja. Apakah kamu tidak melihat bahwa Winston Osborn menelepon Bowden Osborn? Tuan muda Osborn, Ernest Ray pasti akan memberinya wajah. Selain itu, jika bukan karena dia menamparkan Ernest Ray 2 kali, Ernest Ray pasti akan membiarkan semua orang pergi. Anak ini sangat payah. Dialah yang mencoba untuk melenyapkan semua orang. Mendengar kata-kata Alyssa Howell, Judith Butler sedikit mengernyit dan ingin membantah. Tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk sementara waktu. Billy Hick juga merasa ada yang tidak beres, tapi masalahnya setelah Winston Osborn keluar, dia benar-benar menelepon di depan semua orang. Meskipun orang di seberang telepon sedikit marah, nomor itu memang milik Bowden Osborn.